Halo dan selamat bergabung kembali teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers dan juga supporters dari channel YouTube Bola Bung Binder. In this new content of channel YouTube Triple B, saya ingin membahas transfer update dari dua klub besar, tapi dari dua negara Eropa yang berbeda. Jadi saya ingin fokus ke Paris Saint-Germain dan juga Chelsea Football Club. Kita tahu Paris Saint-Germain adalah salah satu klub elit di Eropa saat ini. Meskipun mereka belum berhasil menjadi juara UEFA Champions League. Ya, jadi ini yang menjadi persoalan besar tentunya bagi manajemen Paris Saint-Germain, apalagi bagi ownernya, bahwa proyek yang memang dibangun untuk membuat Paris Saint-Germain ini menjadi kekuatan di Eropa ternyata belum terrealisasi. Jadi ya mereka tidak akan pernah berhenti membeli pemain-pemain baru, pemain-pemain bintang, pemain-pemain terbaik yang beredar di bursa transfer agar bisa membuat tim ini berhasil mencapai targetnya, yaitu menjadi Raja Eropa. Meskipun itu tidak mudah, karena ada klub-klub besar lainnya, Real Madrid, Barcelona, Liverpool, Chelsea jangan lupa yang merupakan juara bertahan dari Champions League, Bayern Munich. Jadi tantangannya ini cukup besar bagi Paris Saint-Germain sehingga mereka juga cukup sibuk di bursa transfer. Salah satu pemain yang telah mereka kontrak yaitu Wijnaldum yang memilih Paris Saint-Germain daripada ke Barcelona karena kabarnya mendapatkan gaji yang jauh lebih menarik atau dalam tanda kutip menggiurkan. Dan itu wajar saja bagi pesepak bola profesional, ya tentu mereka akan memilih di mana klub yang bisa memberikan benefit yang lebih baik bagi mereka karena kan memang karir mereka singkat. Siapa lagi pemain yang diincar Paris Saint-Germain? Ini yang menarik sekali teman-teman, bahwa Paris Saint-Germain mengincar pemain yang sama yang sebetulnya juga menjadi target dari Chelsea, yaitu Hakimi. Kita tahu Hakimi adalah salah satu wingback modern yang bukan saja bisa mencetak gol tetapi juga bisa memberikan banyak assist. Dan dia sering terlibat dalam proses transisi dari bertahan ke menyerang, dan itu yang memang diperlukan sebetulnya bagi Paris Saint-Germain karena itu adalah pola permainan mereka di bawah Pochettino. Ya walaupun kita belum tahu nanti Pochettino akan tetap stay atau tidak ya menjadi pelatih dari PSG, karena kan rumornya bahwa dia sebetulnya ingin pindah ke klub lainnya sebagai pelatih. Ya maybe to Tottenham Hotspur, we never know right, karena Tottenham Hotspur pun lagi sulit sekarang mendapatkan pelatih baru. Apa saja masih mungkin bisa terjadi teman-teman di dunia sepak bola. Pemain yang sudah hengkang bisa kembali ke klubnya, apalagi pelatih yang sudah meninggalkan klubnya bisa kembali ke klubnya seperti yang dilakukan oleh Zinedine Zidane dan juga tentunya beberapa pelatih lainnya di dunia. So coming to the point, Hakimi ini menjadi hot target dari Chelsea dan juga dari Paris Saint-Germain. Yang menariknya nih, kira-kira Hakimi ini akan milih kemana? Itu kan yang perlu kita pikirkan. Karena kalau dia ingin tantangan yang lebih berat lagi, tentu pindahnya ke Liga Inggris. Tapi jika dia inginkan tantangan yang tidak begitu berat, ya istilahnya akan lebih ringan lah bagi dirinya untuk juga beradaptasi dan juga di kompetisi domestiknya tidak mendapatkan begitu banyak perlawanan dari tim-tim lainnya, ya dia akan pilih Paris Saint-Germain. Karena kan jujur saja, dalam 4 musim terakhir, bahkan 5 musim terakhir kita tahu bahwa PSG ini bersaing secara aktif di papan atas. Memang musim lalu mereka tidak menjadi juara, yang menjadi juara Lille. Tapi 3 musim sebelumnya mereka 3 kali berturut-turut menjadi juara. Jadi ya mereka sudah merupakan rajanya di Liga Prancis. Jadi ini pilihannya ada pada Hakimi. Tapi kalau menurut saya, bahwa jika Hakimi memilih Paris Saint-Germain berarti ya dia menginginkan sebuah karir yang tentu dengan prestasi yang lebih banyak lagi ya, karena sudah pasti dengan bergabungnya Hakimi di kompetisi domestik Paris Saint-Germain akan menjadi kekuatan yang menakutkan because he have the capability to attack from the right. Ya, jadi sektor sebelah kanan ini sangat penting bagi Paris Saint-Germain karena mereka menyerang dari sektor flank ya. Kita tahu itu merupakan salah satu sektor penting bagi Paris Saint-Germain meskipun sudah ada Florenzi, tapi saya kira ya peran Florenzi bukanlah sebagai attacking fullback ya. Memang dia sering melakukan overlap, tapi dari segi akurasi passing apalagi dari assist ya kalah jauh lah dari Hakimi. Cuma kan masalahnya Hakimi ini masih sangat muda. Jadi bisa jadi nih Paris Saint-Germain akan mengungguli Chelsea untuk bisa mendapatkan Hakimi karena mereka butuh pemain yang bisa menyerang dengan baik dan memberikan umpan-umpan juga dari lini pertahanan. Jadi tidak selalu mengandalkan para gelandang serang atau holding midfielder. And who is the second target of Paris Saint-Germain? Ini yang seru nih yang saya baru saja baca, yaitu Cristiano Ronaldo. Ini
mimpi yang fantastis ya dari manajemen Paris Saint-Germain untuk mendatangkan Cristiano Ronaldo, yang dirumorkan bahwa Juventus bisa saja melepas Cristiano Ronaldo karena memang gajinya yang sangat tinggi dari Cristiano Ronaldo. Jadi jika Ronaldo bisa digait oleh Paris Saint-Germain yang kabarnya juga diminati oleh Manchester United, berarti Ronaldo, Neymar, dan kemungkinan besar Mbappe akan berpartner di lini depan. Itu tentu akan membuat Paris Saint-Germain sangat menakutkan dari segi penyerangan, apalagi jika nantinya mereka bisa mendapatkan Hakimi, plus mereka ada Wijnaldum yang bisa menjadi metronom di lini tengah dari Paris Saint-Germain, dan saya kira bisa jadi satu pemain lagi yang didatangkan Paris Saint-Germain adalah Sergio Ramos. Yes, I think the ideal club for Sergio Ramos adalah Paris Saint-Germain, karena tentu dia tidak akan menghadapi pressure yang berlebihan ketika bermain di kompetisi domestik. Ya kalau di Champions League tentu dia akan berhadapan dengan lawan-lawan yang pernah dia ketemu sebelumnya kan. Jadi artinya dari segi pengalaman ya itulah yang dibutuhkan oleh Paris Saint-Germain. And Paris Saint-Germain kehilangan leader di lini pertahanan, kan Thiago Silva sudah pindah. Tidak ada pemain yang bisa mengkoordinir lini pertahanan mereka, yang membuat mereka justru kalah lawan Manchester City. Padahal secara permainan mereka tidak buruk. Mereka juga bisa menyerang ke pertahanan City, tapi secara bertahan. Jadi saya kira bahwa project Dream Team dari Paris Saint-Germain ini akan lengkap jika mereka bisa mendatangkan ketiga pemain ini. Hakimi, Ronaldo, dan juga kita tahu Sergio Ramos. Ya mungkin juga ada pemain-pemain lain yang akan mereka datangkan. Tapi tantangan mereka ini adalah untuk bersaing dengan Chelsea. Karena Chelsea juga punya kondisi finansial yang cukup bagus untuk bersaing untuk bisa mendapatkan Hakimi. Sebetulnya klub mana saja sih yang bisa bersaing dengan Paris Saint-Germain? Selain Chelsea, saya pikir Manchester City juga bisa bersaing dengan Paris Saint-Germain ya, karena memang kondisi finansial mereka meskipun terkena pandemi masih bagus. Artinya mereka masih bisa membeli pemain-pemain yang menjadi target mereka. Dan kemudian menawarkan gaji yang dalam tanda kutip seperti tadi yang saya katakan menggiurkan. Dan itu tentu yang akan dipilih oleh sang pemain. Ya walaupun ada alternatif bagi sang pemain jika dia ingin mencari tantangan yang lebih keras lagi atau yang lebih berat lagi di liga seperti Liga Inggris atau juga di Liga Spanyol. Ya walaupun Liga Spanyol ini kan didominasi oleh 3 tim, Atletico Madrid, Barcelona, dan Real Madrid, ya tapi kita lihat bahwa dalam 2 musim terakhir tim-tim besar ini juga sulit menang lawan tim-tim lainnya yang berada di La Liga. Jadi ada juga tantangannya di La Liga, tapi kan kita tahu bahwa Hakimi sudah pernah bermain di Real Madrid dan pada saat itu memang usianya masih sangat muda dan Zidane juga tidak memainkannya dalam posisi yang memang dia tempati, yaitu di posisi bek kanan karena memang sudah ada Carvajal dan pemain-pemain lainnya. Jadi memang dia dipinjamkan. Dan pada saat di Dortmund kita tahu bahwa dia menjadi pemain yang memang diandalkan Dortmund di wingback. Ya artinya pemain ini sudah terbiasa bermain di wingback. Dan di Dortmund juga dia bisa mencetak gol, dia bisa memberikan banyak assist. Pindah ke Internazionale Milan, dia bisa membawa Internazionale Milan menjadi juara saya kira setelah 10 atau 11 tahun. Baru Internazionale Milan bisa menjadi juara kembali, dan peran dari Hakimi sangat besar dan dia juga bisa turun ke posisi awalnya karena pemain ini punya speed. Jadi di 2 klub sebelumnya Hakimi ini menempati posisi wingback. Jika dia pindah ke Chelsea, dia akan main di posisi mana? Saya pikir di wingback juga. Karena Chelsea punya problem di sektor sebelah kanan wingback. Setelah mereka sempat coba Callum Hudson-Odoi yang akhirnya tidak berjalan, Reece James juga tidak berjalan secara mulus, inkonsisten. Meskipun Reece James adalah pemain favorit saya, tapi seperti yang saya pernah katakan bahwa dia masih perlu dipoles ya keterampilannya, dan itu adalah tugas dari Thomas Tuchel, dan saya kira dia perlu pemain lain di posisi tersebut untuk memberikan kompetisi kepada Reece James. Tapi Reece James kan sudah pernah juga dicoba di posisi center back sebagai salah satu pemain belakang di antara 3 center back tersebut. Jadi Reece James bisa saja nanti di shift ke belakang, dan di sebelah kanan Hakimi yang dimainkan, dan itu akan menjadi pembelian yang memang ideal bagi Chelsea karena mereka butuh pemain yang melakukan serangan dari kanan juga, seperti yang dari kiri kita tahu Chilwell atau juga Alonso ini sudah baik. Kemana Azpilicueta? Azpilicueta juga bisa bermain ke belakang, bisa bermain di salah satu posisi 3 center back itu. Dan kita juga perlu ingat bahwa Azpilicueta sudah tidak muda lagi, jadi perlu pemain lain untuk bisa sekarang mulai menyesuaikan diri agar nantinya bisa menggantikan peran dari Azpilicueta. And another interesting news adalah Chelsea mengincar Jules Koundé
yang kita tahu bahwa melakukan debutnya di Euro 2020 pada saat berhadapan dengan Portugal. Memang kena handsball sehingga Portugal mendapat penalti, but overall he had a good game. Dan dia juga belum lama bermain di tim nasional Prancis senior kan, di bulan Juni tuh kalau tidak salah dia turun di pertandingan persahabatan. Sebelumnya dia bermain di tim nasional Prancis U21. Ini pemain yang berasal dari klub Sevilla di La Liga dan dia bermain sangat baik musim lalu, bahkan musim sebelumnya pada saat Sevilla menjadi juara Europa League. Dan saya kira Jules Koundé akan menjadi salah satu kepingan dari puzzle yang dibutuhkan oleh Thomas Tuchel untuk memperkuat lini pertahanan, karena Thiago Silva juga sudah tidak muda lagi dan dia perlu juga pemain lain setangguh Jules Koundé. Dan kita tahu bahwa para pemain Prancis yang bermain di lini pertahanan ini lebih banyak sukses pada saat bermain di Liga Inggris. Seperti sebelumnya Chelsea juga punya William Gallas dari Prancis, punya Frank Leboeuf. Jadi saya kira Jules Koundé juga menjadi pembelian yang ideal. And kemudian di lini depan nih siapa nih? Kalau pilihan saya sih jatuhnya ke Harry Kane. Kenapa Harry Kane? Karena Harry Kane sudah bermain di Liga Inggris, sudah lama. Dan di musim terburuknya bersama Tottenham Hotspur, dia bisa menjadi top scorer. Jadi ini pemain yang sudah proven. Tidak perlu lagi Chelsea memberikan waktu ke pemain ini untuk beradaptasi. Karena Chelsea juga perlu belajar dari pengalaman mereka saat mereka mendatangkan begitu banyak pemain baru yang belum pernah bermain di Premier League. Seperti Werner, Havertz, dan juga Ziyech. Jadi saya kira pembelian Harry Kane itu adalah sesuatu yang wajib dilakukan oleh Chelsea ya, meskipun mereka tentu akan mendapatkan persaingan yang ketat ya dari Manchester City, karena kabarnya Manchester City juga siap untuk menggait Harry Kane. Bagaimana Erling Haaland? Saya pikir Erling Haaland masih sangat muda ya, jadi belum tentu juga dia akan bisa cepat beradaptasi di Chelsea, walaupun secara performance dia luar biasa. Dan kabar terakhirnya juga di media yang saya baca, ya ini tentu masih rumor ya, bahwa Real Madrid dalam posisi terdepan untuk membeli Erling Haaland, bahkan mereka akan memberikan penawaran kedua yang kabarnya lebih tinggi dari penawaran pertama yang sudah ditolak oleh Dortmund. Dan lagi-lagi kabar terakhir tersebut menyebutkan bahwa Dortmund juga siap melepas Erling Haaland dengan harga yang tepat atau harga yang memang mereka inginkan. Jadi kita tunggu saja perkembangan transfer, tapi pilihan saya seperti tadi yang saya katakan, bahwa Ronaldo ya mungkin ke PSG, kita belum tahu, itu juga masih adalah wacana. Wijnaldum sudah ke sana. Hakimi saya tidak yakin bahwa dia akan sesukses di Paris Saint-Germain seperti di Internazionale Milan, karena dia akan mendapat persaingan yang banyak. And Ramos wajib ke Paris Saint-Germain karena Paris membutuhkan jenderal di lini pertahanan mereka seperti Sergio Ramos yang juga agresif, dan juga pemain ini bisa mengacaukan konsentrasi dari para pemain tim lawan. And Chelsea seperti yang saya katakan tadi, Jules Koundé and Hakimi, ini persaingannya ketat nih dengan Paris Saint-Germain. Kita lihat nih nanti klub sultan mana nih yang bisa mendapatkan Hakimi. And of course Harry Kane. Chelsea harus bisa mendapatkan Harry Kane. Jika Harry Kane masuk, maka masalah Chelsea dalam urusan mencetak gol akan terselesaikan atau bisa dibenahi oleh Thomas Tuchel. So we wait for the other news. Silakan bagi teman-teman yang juga punya berita-berita terbaru bisa memberikan berita tersebut di kolom komentar di bawah konten ini, and keep supporting channel YouTube Bola Bung Binder, karena sampai hari ini jumlah subscribers kita telah melewati 209.000. Thank you very much for your support. No hate, only football. Salam sepak bola.